tidak salah tapi hanya kurang logis. Ya, dulu awal-awal pandemi ya Allah semuanya disemproti sampai gendeng-gendeng disemproti. Apa ya ono wong matuk munggah gendeng itu. Tapi itulah yang kita lakukan. Pohon-pohon disemproti sampai itu mati. Ya kan? Iya banyak. Kemudian gang-gang di portal. Coba makhluknya tuh wecilnya segi cuwil era karuan lengatasi dengan portal pun kucing itu mencolot boleh kok virus diatasi dengan cara begitu. Tapi itulah betapa kita lemah sehingga kemudian kita mengambil sikap yang berlebihan. Tapi itulah bahwa kita ingin sehat, maka itu waktu itu yang kita lakukan. Bukan salah, tapi betapa harusnya menyadarkan kepada kita bahwa kita ini makhluk yang amat sangat lemah. Makanya rasa sombong. Sebenarnya begitu aja. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah bisa di slide-nya, slide show begitu bisa dah Mas, biar besar. Bapak Ibu, ini materi biasanya saya sampaikan untuk tarbiyatul aulad itu 1 semester. Pagi hari ini saya sampaikan 1 jam. Luar biasa. Ringkasnya karena saya meyakini Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa, bisa menyerap materi 1 semester dalam 1 jam. Ya, itu keunggulan orang tua, meskipun tekan rumah lali. Tapi itulah menarik. Nah, Bapak Ibu, ngaji kita saya beri judul kira-kira mendidik anak, apakah anak milenial atau di era milenial. Maka kemudian di eranya saya beri tanda kurung, ya, karena bisa dibaca dua-duanya. Ya. Karena sungguhnya kalau bicara milenial itu generasi Z itu mestinya sudah dimulai sejak awal 2000. Ya, ini padahal sudah 2022. Jadi anak-anak yang kemudian hidup dengan zaman serba instan, salah satunya. Milenial itu kan salah satu cirinya instan. Saya usia sudah di atas 50 tahun lebih. Dulu ketika pengen punya mobil-mobilan itu harus kemudian nyari sandal jepit bekas. Kemudian saya bikin roda, saya sambungkan dengan bambu. Kemudian nunggu orang buang kaleng susu Indomilk untuk dijadikan tangkinya. Lalu kemudian berjuang untuk nyari kayu yang agak banyak sebagai pendorongnya. Dan itu keliling kampung bahagianya luar biasa. Anak-anak milenial itu instan, langsung beli mobil yang ada remote-nya. Dan luar biasa, sing dolanan bapak nih. Anaknya ngawang roh, ketika remote-nya dicekeli anaknya, dijugur-got bapaknya nesuan. Karena apa? Karena dulu bapaknya belum tahu dolanan ngono kuwi. Iya. Dulu pengen makan itu harus nunggu ngunggah ke nyumet keren, ngerti keren dah Mas? Orang ngerti, gue lahirnya sangger lahiran ngono saya ngerti. Ya. Tungku ya kan begitu, harus disogok-sogok begitu, kemudian disebul nganggo semprong ya. Semprongnya dari bambu semikian rupa, jadi butuh waktu berjam untuk kemudian menikmati makanan. Sekarang pingin mie tinggal seduh. Dan itu jangan lupa berefek anak-anak menjadi tidak sabaran. Maka lihat aja dengan metok telat nesu bocah ya kan, rak tukoke telat nesu. Iya, karena hidupnya serba instan. Ya, semuanya. Apalagi hari ini tambah rasa lungon ding ngomah panganan teko dhewe-dhewe. Iya. Bapak Ibu, ini di era di mana kemudian seperti itu nanti akan jelaskan lebih detail. Tapi di antara ciri khasnya itu adalah serba instan. Semuanya serba instan, sehingga mempengaruhi cara berpikirnya, mempengaruhi cara bertindaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu
karena suasana seperti itu, maka saya ingin sampaikan selanjutnya, Mas, minta tolong dibantu ya. Nah begini Bapak Ibu, mohon maaf, ini bukan pameran foto. Ini apalagi kemudian agak cerah, jadi foto-foto ganteng dari rodo elek ngono. Ini efek laptop ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak, kalau anak-anak kita sekolah di sini, itu kemudian ya setidaknya kita pernah ke sini. Ya karena itu nanti menjadi hubungan yang sangat indah antara orang tua, guru dan murid. Ya. Maaf, bayar SPP dengan e-banking itu bagus. Tapi efeknya orang tua nggak pernah ketemu dengan gurunya. Ya kan? Iya. Bisa jadi maka nanti ketika di jalan senggolan getak-getakan sebelum guru mbek wong tuane. Iya kan? Begitu tekan sekolah di rapat, waduh, ini bertahun-tahun lagi. Ini sebelum gurunya anakku itu. Ya itu maaf ya, efek dahsyat dari instan itu banyak, nanti saya jelaskan. Maka membangun komunikasi hari ini amat sangat penting. Mohon maaf Bapak Ibu, sebab di era begini, di era milenial begini ini Bapak Ibu, satu instan, yang kedua serba elektrik. Iya, serba elektrik. Satu rumah itu takon nganggo WA, orang gila banget tuh. Neng di mah, ngono neng kamar di rasa kakang takok kamar siji tok. Nah, begitu, itulah hikmahnya rumah kecil. Lah iya, jangan dikira yang rumahnya besar itu hidupnya bahagia, belum mesti. Didodok Pak RT, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bu, bisa ketemu Bapak. Kata ibunya, maaf Pak RT, Bapak belum kundur. Jawaban Pak RT, lah itu mobilnya, wis mulai tau. Langsung suaminya di WA, neng di Mas, neng kamar, mlebu Jokowi maling. Kan ra ngabar-ngabari ya. Neng kamar ngarep iku apa tengen. Suwi banget karena rumahnya gede, Pak. Maka jangan dikira kalau rumahnya besar itu bagus, belum tentu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ya penting membangun komunikasi kita, terutama maaf dengan orang tua, suami, istri, anak itu. Maka maaf ya, sejak pandemi saya itu dulu sebelum pandemi kalau keluar kota, ngaji keluar kota itu saya selalu minta sopir untuk saya minta temani, sehingga kemudian cerita ngalor ngidul sering mendengar keluhan sopir, nyritake bojone galak dan sebagainya. Jadi saya ngerti beberapa karakter sopir yang menemani saya ngaji itu nyritake masalah itu ya utang, kemudian maaf istrinya galak, padahal gaji wis tak keki, wis galak ra karuan. Saya jawabnya santai bro. Saya beritahu, nopo Pak, ini saya kepada sopir tak nasihati begitu. Santai, kamu kenal Raja Fir'aun? Iya, tahu. Raja Fir'aun itu kan luar biasa. Jenderal prajurit takut, jangankan prajurit, jenderal aja takutnya luar biasa. Semua bayi dibunuh, tidak ada yang bisa melawannya, ya kan? Yang bisa melawan cuma istrinya, yang namanya Asiyah itu. Nabi Musa bayi itu kan dihanyutkan, ditemu istrinya Fir'aun, dibawa pulang mau disembelih. Istrinya tegas, mbok pateni pegatan, ngono tok. Oh itu luar biasa itu. Jadi Raja Fir'aun itu luar biasa, tapi kalah dengan istrinya. Saya bilang kepada dia, Kak Kandani Mas, Fir'aun itu hebatnya kayak apa kalah dengan istrinya. Lenak kue kok yo kalah karo bojomu, berarti kue memang turunannya Fir'aun. Ya begitu kan. Jadi maaf laki-laki, lu maaf ibu-ibu boleh ketawa, jangan-jangan suaminya Fir'aun semua. Loh kan begitu, enggak apa-apa ibu sekalian. Maka saya dari cerita itu banyaklah pengalaman. Maka kemudian sejak masuki sejak pandemi, saya kemana-mana lebih suka minta tolong. Ya selama ini bayar supir, sekarang saya alhamdulillah kemana-mana saya minta supir yang nggak bayar. Iya, saya ngajak istri saya supir ya, aku tak turu. Lu masuk supir itu apa-apa milenial. Ya kemana-mana ke Blora, ke Sragen, kemana-mana. Kemarin saja ke Sragen supir ya. Lu aku ki memang lu lah yo supir kan konos aku mau iya begitu nikmat. Bapak Ibu ke Blora gak kok nyupiri enak. Satu ngirit ya kan, orang bayar kan. Nah,
meskipun rambayar tapi kartu ATM ku dicekeli padha wae. Nah, wis lan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu pentingnya komunikasi, maksud saya bersama keluarga, bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak membangun komunikasi. Ya, saya hanya mencontohkan ini, hanya kebetulan punya gambarnya itu aja. Nah, mencoba jalan-jalan bersama dengan keluarga, dengan istri, anak-anak supaya hubungan itu baik. Kenapa? Nanti penjelasannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, lanjut Mas. Ini karena ada guru dan ada orang tua, maka saya tulis yang harus difahami oleh orang tua dan guru. 1. Anak bukan fotokopi orang tua yang diperkecil. Maaf, anak kita itu bukan orang tua ukuran mini, bukan. Dia itu adalah anak-anak. Saya ulangi, dia adalah anak-anak. Dia bukan fotokopi orang tua yang diperkecil. Jadi maaf Bapak Ibu, kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan anak-anak kita. Termasuk guru itu tidak boleh menilai anak dengan memperhatikan orang tuanya. Ya, ini penting. Itulah kenapa dulu para kiai itu rata-rata anaknya mondok di pondok lain. Pondok bapaknya besar, tapi rata-rata Gus itu mondoknya di tempat lain. Iya. Karena mohon maaf, kalau kemudian maaf ya, anak-anaknya yang kemudian dia ketahui kemudian dididik oleh gurunya mengerti betul dan mempertimbangkan bapaknya, mensikapinya agak berat. Ya. Cetane ini loh. Nah, ini kan saya sebenarnya agak melipir tapi tak cetake wae ya. Maaf, di sini mungkin murid-muridnya ada yang anaknya dosen, ya kan, anaknya profesor misalnya. Itu bapak ibu guru mengajar yang melihat anaknya, ojo nyawang bapak nih. Apa meneh bocah ini kelas ra mudeng kan, ojo bebandingke lho, Pak. Ya Allah, ki anak profesor pekok ini. Enggak boleh begitu, Pak. Ya, tidak boleh. Iya, karena anak bukan fotokopi orang tuanya, tidak selalu sama. Kalau ada orang bilang kacang orang ninggal lanjaran, itu kacang Bu. Anak golek lanjaran dewi. Iya. Buah jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Itu pepatah untuk pohon, bukan untuk anak. Itu pun pohon sekarang nggak begitu. Bapak Ibu ngerti toh pohon duren itu neng Gunung Pati, tapi buahnya di pedurungan. Belas tidak jatuh di bawahnya. Padahal kalimatnya buah tidak jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Kurang tiba langsung ditebas, diangkut kabeh munggah truk. Langsung dibawa ke pedurungan. Enggak sama orang tua dengan anaknya. Ini maksudnya nanti truk itu nebas dan truk itu pendidikan itu. Yang bisa saja, maaf, kita dulu sekolah rapato pinter, kok anak-anak kita pinter, ojo curiga. Ya Allah, anakku kok pinter-pinter ya, Ki Jojo mau keliru neng rumah sakit bu ya. Ki Jojo anak wong ya. Enggak. Karena apa Bapak Ibu? Nanti akan saya sambung-sambungkan dengan itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau anak-anak pulang, mama nilaiku 100, itu kemudian harusnya bersyukur, jangan mosok. Loh, maaf ibu ini ra percaya karo anake ya. Mergo dalam batin, ya Allah aku mbiyen nemangin loh. Iso 10 iki. Ya kan? Begitu loh Bapak Ibu. Jadi jangan sampai, maksud saya, kalau kita merasa bukan siapa-siapa, biyen sekolah rak pato pinter, itu jangan sampai nglokro kendo, apalagi sampai melemahkan anak. Ya. Jadi kalau misalnya suami kita, istri kita bukan siapa-siapa dan dalam pengertian orang mungkin nggak ada apa-apanya, meskipun mustahil orang nggak ada apa-apanya, mesti ada apa-apanya, ya kan? Tapi kita kepada anak-anak kita harus yakin, ya harus yakin, karena sekali ulangi bisa jadi maaf nanti dipengaruhi oleh banyak faktor yang membuat anak-anak itu berbeda dengan
orang tuanya. Bapak Ibu maaf pernah lihat anak mupu, anak apa namanya? Adopsi. Perhatikan wajahnya, mirip ibu yang melahirkan apa yang mengasuhnya. Kok bisa ya? Ya kan? Karena memang anak itu bukan fotokopi bapak ibunya. Lingkungan, pendidikan dan sebagainya akan besar pengaruhnya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak bukan fotokopi orang tua. Dia merdeka. Dia menjadi dirinya sendiri. Maaf, anak dokter tidak harus jadi dokter. Saya pernah menangani kasus dalam tanda petik seorang dokter yang pengen sekali anaknya kuliah di fakultas kedokteran, akhirnya nggak selesai karena anaknya sebenarnya tidak tertarik. Eyangnya datang menemui saya untuk menjelaskan kepada ayahnya bahwa eyangnya itu bukan dokter. Eyangnya bukan dokter. Mbah Ne punya anak laki-laki jadi dokter. Anak itu pengen anaknya menjadi dokter. Eyangnya ingin menjelaskan, aku bukan dokter, lahir kowe jadi dokter. Maka tidak harus anakmu menjadi dokter. Neng angel rak karuan. Karena dalam pikiran bapaknya jadi dokter enak, takon bayaran, sakit apa, ngono gitu kan? Iya, takon bayaran, kira-kira begitu. Mungkin dalam bayangannya seperti itu sehingga berharap betul anaknya menjadi dokter. Padahal anaknya itu gampangannya kalau lihat darah pingsan. Tapi begitu kemudian bisa dijelaskan sampai 4 semester akhirnya keluar, pindah di fakultas psikologi. Sekarang gadis itu, perempuan itu menjadi psikolog yang luar biasa. Gak saya sebut namanya. Iya. Semula bapaknya mengharapkan untuk menjadi dokter karena bapaknya dokter. Ini kesalahan. Anak bukan fotokopi orang tua diperkecil. Maka anak dosen tidak harus jadi dosen, anak kiai tidak harus jadi kiai. Anak orang biasa tidak harus biasa-biasa saja. Ya kan? Kalau standarnya orang tua, anak adalah orang tua, maaf, anak adalah fotokopi orang tua, maka saya tidak mungkin bisa jadi apa-apa. Ini kita harus yakin betul ini. Supaya kita tidak, kalau bahasa Jawanya itu maaf, ngilani anak diri. Ngilani itu bahasa Indonesia apa? Upur. Memang bahasa Indonesia itu kurang lengkap. Iya. Bahasa Indonesia itu jatuh ya jatuh. Kalau bahasa Jawa julungo, jungkel, digeblak kan warna-warna ya. Iya. Padahal sama-sama jatuh kan gitu. Ya. Oke, saya balik. Jadi jangan sampai kemudian kalau bahasa kerennya kita underestimate terhadap anak kita sendiri. Tidak boleh. Jangan sampai nduk bapakmu yang biasa, ibumu yang biasa berasa neko-neko. Itu kejahatan orang tua pada anak itu. Ya, saya ulangi. Ini saya sampaikan di awal supaya kita punya motivasi kuat untuk menjadikan berharap banyak anak kita menjadi hebat jauh melampaui diri kita. Ya. Makanya ketika ada lomba Pildacil itu kan semua pada daftar sampai kemudian gurunya anak telepon, Ustaz putranya ikut Pildacil ya. Lah nopo harus ikut Pildacil? Lo kan bapaknya Ustaz, enggak. Saya bilang enggak. Lo kan orang begitu, karena dia tidak harus sama dengan saya. Iya. Maaf bahwa kemudian karena apa? Karena nanti ada faktor itu. Setiap anak lahir dengan potensi yang berbeda. Tapi saya mulai dari sini. Tidak harus anak kiai jadi kiai. Bahwa ada yang jadi kiai, alhamdulillah. Kan begitu toh? Tapi tidak harus sama dengan bapaknya. Jadi maaf Bapak Ibu kalau kemudian bapaknya tukang parkir misalnya, untuk serasa neko-neko, sok neruski bapaknya wae. Saya beritahu 10 tahun yang akan datang, bahkan sekarang sudah tidak lagi gedung-gedung butuh tukang parkir. Iya, karena nanti ada di situ anak akan hidup dengan zaman yang berbeda dengan zaman kita. Jadi satu, ibu sekalian,
yakin pada anak-anak kita itu anak-anak hebat, sehingga tidak harus sama dengan orang tuanya. Jadi kalau Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf, biyen sekolahnya rada kerep pramunggah, ya kan ora usah kemudian paling anakku ngono, ndak, karena nanti pengaruhnya banyak. Kenapa dulu kita kok kerep pramunggah? Itu mungkin pas dalam kandungan ada masalah, iya kan? Iya. Bapak Ibu, satu, bukan fotokopi. Jadi kalau kemudian kita orang biasa-biasa saja, boleh dan wajib berharap banyak untuk mendidik mereka agar menjadi jauh lebih baik dari kita. Itu satu. Ya. Maka guru termasuk, mohon maaf, perasaan nyawang bapaknya, wes mulang-mulang baik, ya kan? Karena kalau mulang bapak, melihat bapaknya itu rada angel nanti, ya, sehingga menyulitkan pengajaran. Oke, saya loncat dulu ya. Setiap anak lahir dengan potensi yang berbeda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak boleh membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Jangankan dengan anaknya orang lain, membandingkan dengan kakak adik saja sebaiknya tidak. Sebab anak pertama lahir di rumah mertua yang sering konflik, ya kan? Kan ada yang sering konflik dengan mertua, ya Allah, muni meneh. Akhirnya meh bantah mertua rawani, akhirnya juga gunting metu. Suaminya tanya, "Dik nopo neng jowo bawa gunting?" Meh ngetoki daun lidah mertua. Baru bayang ke lambine makmu lho. Ngono ya, misalnya lahir, ya, anak pertama lahir di rumah mertua dalam keadaan sering konflik, itu berpengaruh besar terhadap janin. Anak kedua lahir di kontrakan, pas umur 5-6 bulan, pas entek kontrakan itu ya oyak sing di kontrakan, psikisnya terpengaruh. Anak ketiga lahir di rumahnya sendiri dengan gizi yang tercukupi karena suami sudah mapan. Kok disuruh sama? Mustahil. Apalagi bandingnya karo koncone itu jengkel ke anak-anak. Masih ada ranking nggak Mas rapotnya? Alhamdulillah, jengkel ke ranking itu Pak. Buka rapot, terima rapot, ya Allah ranking 30 itu langsung tutup ya. Sebelahnya takon, "Bu, putranya ranking berapa?" Nggak mau mengakui anaknya sendiri. Dari pulau buka, loh ngono gitu. Isin sampai rumah marah-marah. "Ya Allah, Tode, kamu kok ranking 30 ki piye to? Temenmu berapa?" 29 kok, Mas. Loh, 29 kowe 30 berarti kowe ngisor dhewe. Ya Allah, kowe ngisin-ngisin ke Bu menang aku ya isin aku. Kan begitu loh. Ya Allah, lalu dan ribut. Di nopo, mbok jangan bikin malu mama. Lah kenapa? Itu loh di sebelah rumah ranking 1 berangkat sekolah nunut mama. Depan rumah itu ranking 2. Kok kamu ranking 30 ki piye? Anaknya dengan jawab tenang, "Ma, tak kasih tahu ya, mama jangan marah." Nopo Dek? Itu ranking 1 karena anaknya dia. Itu ranking 2 karena mamanya itu. Aku ranking 30 ki mergo mamane kowe. Jejal aku mamane kae kan ranking 2. Sing mari pekok kowe ya mama. Nah, bagusnya yang dirahmati Allah. Mohon maaf, sekali lagi, coba jangan yakin, jangan membandingkan anak kita dengan anaknya orang lain. Wong bapak ibunya sama saja. Bapak ibune kuwi kakak adik beda kok. Iya, apalagi jelas-jelas bapaknya beda, ibunya beda, lah kon kok podo. Ada satu kisah menarik, non saya sama-sama nunggu di RA. Biasanya itu kemudian anaknya yang jemput itu pembantu, tapi karena Sabtu dia libur nggak kerja, mama ini ikut jemput anaknya di sekolah. Nah suatu hari kemudian dua ibu ini rembukan, putranya di mana, kelas B, anak saya anaknya juga kelas B. Begitu keluar dari itu, loh kok anak kita mirip ya? Oh iya ya, nggak mirip ya?
ternyata bapaknya sama bapak. Bapakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu sekalian yang berbahagia. Apa pengen ngono? Itu pertanyaan saya. Ya sudah, dinikmati berbeda. Ya kan, setiap anak itu lahir dengan potensi yang berbeda. Ada yang pinter matematika, ada yang pinter bahasa Inggris. Ya, ada yang anak pelajaran itu angel, tapi kalau olahraga dahsyat. Iya. Kalau target orang tua hanya sekedar asomben hanya biar sukses kaya, jangan mikir matematika, olahraga. Ronaldo itu baru pakai sepatu tok sudah 10 miliar. Terus metu lapangan tambah 10 miliar. Udan ras latihan tetap bayaran loh. Kalau hanya targetnya kaya loh ya. Maka jangan selalu mengatakan yang hebat matematika yang enggak. Iya, enggak. Yang mungkin matematikanya kurang bagus, tapi begitu olahraga lari sakelas menang dewe. Utusan mewakili kelurahan ngalian menang, mewakili kecamatan ngalian menang, sak Semarang menang. Terus rasa bukan sinau matematika lo kan begitu mestinya. Setiap anak hanya karena kita mengikuti pola pendidikan yang belum sempurna, akhirnya yo tetap konsinau matematika, konsinau bahasa Inggris, konsinau macam-macam. Tapi itu jangan kemudian menjadikan anak terbebani. Setiap anak itu lahir dengan potensi yang berbeda. Bapaknya beda, ibunya beda, biasa kalau beda. Wong bapak ibunya sama aja beda biasa. Saya bikin contohkan, saya kebetulan bukan kebetulan ya, alhamdulillah anak saya 5 ya. Bukan kebetulan ya, 5 memang ya. Saya ingin cerita aja, anak pertama itu sinaunya susah, nyaris gak pernah belajar. Sampai kelas 3, mohon maaf, buku pelajarannya bersih, rano tulisan itu, gak ada tulisannya sama sekali, isinya gambar semua. Iya. Sampai gurunya itu telepon, Ustaz, anaknya saya pindah ya Ustaz di kelas 1-nya. Saya tanya, lah nopo? Ya enggak apa-apa. Lah nopo? Jujur baik, anakku mau pindah nopo? Ya biar bisa mengikuti dengan kelas yang lain. Oh berarti ini anggap anakku bodoh toh Pak? Oh enggak gitu Ustaz, rasa mumet tuh. Rasa bulet-bulet. Berarti saya menganggap anakku bodoh. Enggak Ustaz, supaya kalau kelas ini kan cepat memahaminya kan benar mau anggap bodoh toh gitu. Nah terus gimana Ustaz? Anakku gendeng kono, nah seseorang mudeng tak kok sekalian. Ora usah pindah kelas, tok tak sinaunane dhewe. Dia gurunya budrek ya lah daripada geger kalian jenengan gitu ya. Iya, karena orang keliru memahaminya. Iya. Saya tanya di rumah, Mas, nggak belajar Mas? Sudah. Lah kok nggak lihat? Kan nggak perlu laporan. Lah nanti kalau nggak bisa ngarang toh, saya itu sujud syukur Pak. Ya Allah, wani ngarang. Oh iya bahagia loh, ngarang tuh hebat loh. Iya daripada rasa jawab kan apa ngarang toh? Ya itu maaf, ngarang dianggap sepele, padahal tuh ngarang itu dasar itu. Buku itu menjadi tebal karena wani ngarang Pak. Iya kan? Kalau nggak berani mengarang, raiso tadi. Ya, hobinya ternyata gambar Bapak Ibu. Saya ajak ke bandara. Waktu itu masih bisa nonton pesawat waktu itu. Hanya lihat pesawat parkir di sawang tok dilihat, tidak lebih dari setengah jam. Pulang, gambar pesawat persis seperti yang dia lihat dalam bentuk parkirnya itu. Sementara saya non sewu gambar pesawat, maaf, ngisore ono gambar pesawat, tak tutupi kertas, tak belat. Ngono ki dadine ra padha. Karena maaf, anak bukan fotokopi orang tua. Dia punya potensi yang berbeda. Tapi begitu sudahlah, biarkan dia mengikuti pelajaran. Tapi alhamdulillah begitu ujian, ya nilainya nggak jelek-jelek amat. Dulu kan aja namanya ujian nasional, penentu kelulusan. 3 mata pelajaran menentukan lulusan, tidak hanya anak. Maka alhamdulillah, saya masih ingat betul matematikanya dapat nilai 10. Mungkin kalau ada nilai 11 mungkin 11 dia. Iya. Menjelang, karena apa kemudian menjelang ujian, maaf saya ajak renang, bukan tak konsinau. Dulu sini masih ada kolam renang. Iya, Senin ujian, Minggu tak ajak renang, malam Minggu tak ajak dulu biskop gitu ya. Rasa sinau, stres ya. Sinaunya kemarin-kemarin sudah lama mestinya. Bapak Ibu, ya gue tapi gue ngono kuwi, ora tau gelem sinau, angel ra karuan. Beda dengan adiknya. Adiknya tuh ya Allah, kalau ada PR
meskipun jam 12 malam kalau belum selesai, belum mau tidur, nangis kalau belum rampung. Kakaknya ono PR ora urusan. Beda. Sudah dia berkembang dengan gayanya masing-masing. Saya nikmati betul. Setiap anak itu berbeda. Kakaknya yang nomor 2 itu anggar mulih nangis. Kenapa dia dipukuli teman? Kenapa dia mainannya direbut teman? Ngono terus. Sampai saya jadi wong tua budrek, ya Allah, ya jimbrit mentondo ya. Lahirlah anak yang keempat. Anggar mulih ana wong cerita, "Pak, anakmu ngeplaki wong." Luar biasa. Iya, sampai anak bocah numpas sepeda cegat, mandek sepedanya jalur, bocahnya nangis kejer, Pak. Iya, top aku ya, menggantikan bayumu. Ya begitu, setiap orang, anak-anak berbeda, setiap anak berbeda. Ya, setiap anak itu berbeda. Kakaknya luar kota Sidik Inus, bawane nangis telepon bapaknya, takon kursus ning Jawa Timur apa kan pare, wis seminggu wis telepon ping 50 gitu ya. Tapi kemudian kakaknya santai keluar negeri, biasa baik. Setiap anak itu berbeda. Kita tidak boleh membandingkan. Tak baleni menang, ojo dibanding-bandingke. Apalagi kakak dibanding adiknya menyakitkan. Pilo, kayak adikmu manute rak karawan itu maaf, kakaknya diwengkel karo adik lho. Ora goro-goro kuwi aku dibanding-bandingi to. Iya, beling lho koyo aku ngono. Karena begitu ya. Iya. Jadi maaf, dibandingkan itu jengkelke, apalagi dengan orang lain, dengan kakak adik aja nggak nyaman. Ya, maka kemudian Bapak Ibu, setiap anak lahir dengan potensinya masing-masing. Nah, pinter-pinternya kita aja melihat potensi anak kita kemana. Maka kemudian ketika ada, aku mau kuliah di Semarang aja, lah nopo nggak pingin jauh-jauh dari abah, ya sudah, karena mentalmu begitu ya sudah. Yang satu, aku tak kuliah ke luar negeri ya wis milah, mudah-mudahan lancar. Begitu, tiap anak berbeda, tidak ada sama. Maka ya lihat anak-anak kita nikmati perbedaannya. Ya kan ada yang selancar ngomong, ada yang lancar nulis, ada itu kemudian kita harus memperhatikan dengan baik. Tidak harus sama dengan kawannya. Nah, baguslah yang dirahmati Allah. Berikutnya adalah anak bukan benda mati yang tanpa rasa. Ya, setiap anak kan punya keinginan tuh. Ya, setiap anak itu punya keinginan. Dengarkan kemauannya, dengarkan keinginannya dia mau apa. Maka pentingnya dialog itu di sini. Anak-anak jangan omong. Sekarang ini ada problem, anak-anak lebih suka dialog dengan HP-nya. Anak-anak kita, anak-anak saya. Sekarang ini komunikasi dengan orang tua itu dikalahkan dengan setan gepeng yang bernama HP itu. Iya, komunikasi menjadi kurang. Jangankan anak-anak, wis padha tuwane lho, jejer ngono ki lho, Pak. Jejer siji guyu siji nangis kok. Karena yang dibaca beda kan begitu. Sampai kemudian diajak omong malah, "Piye, Mbak, maksudnya apa?" Itu mah enggak sehat kan. Akhirnya ini ngomong jebule kono ora ngatake mergo dolanan HP akhirnya, "Mbak, baleni Mbak." Wis tak lek. Sudah tak telan sehingga tidak mau mengulangi. Iya, karena HP itu begitu itu sekalian. Dia harus kita perhatikan, maaf, dia punya keinginan apa, kita ajak dialog, kita ajak bicara. Anak-anak insya Allah sudah mulai bisa diajak bicara. Iya, jangan kita paksakan. Termasuk nanti barangkali yang ingin anaknya dipondokkan dan sebagainya itu perlu diajak bicara. Nanti teknisnya bagaimana nanti akan saya jelaskan. Kemudian ini ya, anak hidup dengan zaman yang berbeda dengan zaman kita. Dulu zaman saya sekolah, mungkin Bapak Ibu pernah ngalami juga yang ya Allah, mangkat sekolah, milih sekolah, daftar dewi, golek sekolah dewi, kabeh dewi. Sekarang itu kabeh wong tua. Maaf yang punya anak SMP SMA, dulu yang daftar sekolah iya wong anake dewi, bocah daftar dewi, malah kadang-kadang orang ngerti sekolahnya neng di bapaknya. Iya. Tapi anak sekarang semua yang ngurusi orang tuanya. Anaknya nunggu neng omah karo dolanan HP. Ma wis beres. Ngono kuwi pertanyaannya. Iya. Makanya dulu ketika anak saya daftar di SMA, Bapak Ibu, itu habis kecelakaan ceritanya. Habis kecelakaan
kemudian dia tidak bisa naik motor, akhirnya saya antarkan daftar sekolah. Sampai di sekolah, saya tunjukkan, Mas, itu sebelah sana tempat pendaftarannya, sana daftar. Komentar anak saya melihat teman-temannya, ya Allah bang, kok didaftarke. Lah nopo, lah itu teman-temannya didaftarke wong tuane. Saya jawabannya enteng. Kowe anakku kok anake wong kaya. Nah anakku daftar dhewe, nak pengen didaftarke kono nembung, Pak aku anakmu daftarno. Itu dalam keadaan masih pincang, tak suruh daftar sendiri karena dia agar ngerti proses. Iya, sebab zamannya berbeda. Kadang-kadang ngisi formulir sing ngisi wong tuane, sampai nempel foto itu yang nempel foto bapaknya, sampai keliru sing nempel fotonya bapaknya. Iya. Maaf loh, ini nanti kan sebentar lagi ada yang SMP, SMA begitu. Itu perhatikan betul, karena mereka nanti akan menghadapi zaman yang berbeda. Contoh zaman berbeda, Bapak Ibu. Saya kecil TV hanya satu, namanya TV RI, seragamnya hitam putih. Mainnya hanya sore dan malam, pagi tidak ada TV. Dampaknya anak itu kalau tidak sekolah, kalau sekolah masuk pagi siang dolan karo kancane, kalau masuk sekolah siang pagi main dengan temennya. Hari ini Bapak Ibu, anak masuk pagi siang neng TV, neng dolan HP, sebaliknya begitu. Hubungan komunikasi, interaksi sosial anak-anak kita semakin berkurang. Gerak anak kita semakin berkurang karena kemudian lebih asik di rumahnya sendiri, di kamarnya sendiri. Dulu ada yang namanya engklek citumpet. Citumpet itu apa ya? Peta umpet, ya kan? Ada peta umpet. Waktu itu zaman ibu-ibu mungkin laki-laki perempuan main peta umpet tidak ada masalah. Laki-laki perempuan ngumpet bareng gitu loh. Jam 8 bengi ngumpet bareng ora masalah. Saya ini ngumpet bareng ora balik ya Bu. Zaman berbeda. Iya kan? Dulu engklek, ngerti engklek ya Bu ya? Itu kan luar biasa. Satu, melatih aspek psikomotorik kalau bahasa pendidikannya, aspek gerakan tubuhnya terlatih dengan baik. Dia harus melompat dari satu tempat ke tempat yang lainnya, bahkan kemudian dia harus melatih keterampilan melempar, konsentrasi, membayangkan golek sawah kan begitu. Semua kegiatan dilakukan luar biasa. Yang laki-laki maaf setinan, naswoan, berlatih kejujuran. Hari ini nggak bisa main setinan, mergo aspalan kabeh. Di paving kabeh dibolongi senani RT ini kan kira-kira begitu. Ya. Dulu yang namanya ada bentek. Ya kan, ting duer itu latihan keterampilan, latihan kejujuran, dan nanti ketika dihukum dia siap karena itu belajar konsekuensi dari semua permainan. Sekarang hampir nyaris tidak ada semuanya. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, zaman berbeda, berubah total. Dulu waktu saya pulang sekolah misalnya, wajah saya memerah karena ditampar Pak Guru, saya pulang pasti melipir-melipir, ojo nganti konangan bapak. Nah konangan bapak ada masalah. Ibu abang nopo keplak Pak Guru, ini keplak meneh ya. Kowe kok dikeplak gurumu berarti kowe nakal. Sekarang ini ibu merah kenapa? Ditampar Pak Guru. Sebentar, foto visum. Itulah kenapa kemudian guru tidak mau mengambil sikap yang merugikan dirinya sendiri. Akhirnya maaf, bocah jungkir balik diumbar daripada geger. Masih ingat kasus kemudian maaf guru dipolisikan kan? Ada kisah menarik itu Bapak sekalian. Sekolah Islam, madrasah sanawiyah, waktunya sholat Jumat, anak-anak doyak pada masjid Jumatan. Ada anak yang agak kurang rodo angel ditoto, kemudian maaf waya Jumatan malah ngumpet. Konangan guru ini doyak melayu kejar-kejaran dengan gurunya, ditarik oleh gurunya, kemudian keselio, lapor polisi, gurunya kena denda. Iya, coba zamannya berubah. Bisa terjadi begitu. Akhirnya misalnya kon bayar denda 1 tahun misalnya, ini sekedar misal ya, 1 tahun penjara atau bayar 15 juta. Nah, misalnya akhirnya milih bayar 15 juta padahal bayarannya sak yuto gurune kuwi.
15 bulan mulang poso tanpa bayaran. Akhirnya sejak saat itu wis jumatan karepmu ora karepmu sementing wis tak umumke. Dampaknya buruk sekali. Zaman berbeda, zaman berubah. Ya. Anak-anak membuat clipping. Begitu ada kalimat guru membuat clipping, langsung pikirannya golek koran bekas, diketoi, ditoto sedemikian rupa. Satu, berlatih menelusuri barang. Yang kedua, melatih menata sedemikian rupa. Hari ini anak-anak clipping langsung browsing di print rampung. Zaman berubah. Anak-anak kita akan menghadapi zaman yang berbeda dengan zaman kita. Maaf, kalau dulu orang nyekolah ke anak rumah anggere wis SMA wis top orang tua dulu, hari ini nggak bisa. Dulu kalau anak kita satu rumah sana wis top, sekarang rata-rata do sekolah meneh. Ya begitu Bapak Ibu sekalian, zaman terus berubah. Ya. Tadi saya sebut, kalau masih ada yang ingin jadi cita-cita tukang parkir, yakinlah sumben tukang parkir kanggu, karena masuk gedung tempelkan kartu, keluar tempelkan kartu. Penjaga yang dulu kemudian di jalan tol hilang kabeh, Pak. Ya kan? Sampai nanti ya, bahkan yang punya cita-cita hari ini pegawai bank itu top, teller semakin hari semakin tidak dibutuhkan, karena orang bisa setor, bisa ambil melalui ATM. Ya kan? Tinggalan sini kan sudah ada ATM setor bisa, ATM ambil bisa tanpa orang. Bahkan nanti akan terus berkembang teknologinya. Sekarang tadi saya sebut bayar SPP wis ora perlu bendara meneh karena sudah pakai e-banking dan bisa dilacak wis bayar apa urung. Nah, kan begitu. Bahkan bayarin yang apa itu bisa diketahui semua. Dulu numpuk bayar misalnya 1.000 ewonan kabeh, ngitung kelewatan siji kelewatan loro iso ribut. Sekarang selesai dengan begini. Dan maaf, bayangkan kira-kira 10-20 tahun yang akan datang seperti apa lagi. Pandemi mengajarkan terjadinya percepatan teknologi. Dulu yang namanya sekolah harus masuk kelas, sekarang sekolah bisa dari rumah masing-masing. Hanya karena belum terbiasa, gurunya stres, orang tuanya tambah stres. Maaf ibu-ibu, jangan mengira sekolah daring itu gurunya seneng, stres. Bagaimana tidak stres ngadepi laptop? Anak-anak paham, ra ono sing jawab. Ada pertanyaan? Nggak ada. Jebule Bu, maaf, komputernya urip, laptopnya urip, HP-ne urip, bocah iki dolan kabeh. Lu kok ngerti? Anakku ngono. Biasa, iya. Begitu sekalian. Ya, maka jangan bayangkan enak ya gurune mulang ning omah bayar, ndak, pegel, Pak. Pegel. Saya ngajar Bu, di kampus. Yang saya hadapi mahasiswa yang ngono, Pak. Saya ngajar di kelas pagi sampai siang itu nyaman, bahagia. Di rumah hanya 2 jam sini saya kenceng semua. Pegel, stres, jengkel. Hawane bikin matanya wong. Ya Pak, putrek Bapak Ibu, saudara, agar ya Allah kita ulang ngoyo-ngoyo ra ono jawaban dodolan. Mungkin do urip kabeh. HP ini, tapi buat saya turu masak ngelekar. Akhirnya saya harus mensiasati. Saya akhirnya minta tolong anak saya dibantu caranya merekam. Akhirnya saya mengajar di kamar, direkam anak saya. Akhirnya tak puter, silakan saudara sekalian kita kuliah, tak puter, aku turu genteng. Karepmu ngurungoke ra ngurungoke ya. Istri saya waktu ngajar saya kan tiduran. Bah, ngajar kok turu? Ora apa-apa, santai. Saya ora ngerti ya. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya ingin mengatakan perubahan terus terjadi. Iya, suatu saat mungkin akan ada lagi perubahan-perubahan yang lebih dahsyat yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Maka anak-anak harus kita siapkan dengan baik. Mereka akan menghadapi zaman yang berbeda. Berikutnya, anak bukan orang dewasa yang berukuran mini. Maaf, ojo maksa anak mikir yang bukan mikir hal yang harus dia pikirkan. Ma, aku mau beli motor, Ma. Nanti kalau anaknya sudah mulai SMP itu,
atau yang sudah punya SMP, SMA, ma belikan motor. Nggak usah emosi dulu. Kadang-kadang orang tua itu aneh. Ma belikan motor. Ya Allah, ini mbok mikir. Anaknya mikir apa? Iki mbok mikir bapakmu sapa? Lho kena kuwi lho ya. Ngene lho, Dik, maksudnya mama. Iki mbok mikir gajine bapakmu ki pira? Bu, sing kerja bapak, sing nampane ibu. Lah kok sing kon ngitung aku gitu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Iya, kadang-kadang kita tuh aneh. Kuwi mbok mikir anake ribut. Akhirnya mamane jengkel, bapaknya jengkel wes. Anak yo jengkel sisan. Aku rak rambut tuwa ke motor mau sekolah. Ya kan? Ibune masih ora dalam sekolah minggat. Anaknya mlebu kamar nggawa tas metu men endi? Minggat awas. Anak kan bingung toh. Menurut saya Bapak sekalian yang dirahmati Allah, maaf termasuk kakak adik. Kita itu dulu sering menjadi tua sebelum waktunya. Karena sebagai kakak disuruh mikir adiknya. Maaf, TKA, TKB nanti bertengkar, meskipun yang salah A, yang suruh ngalah siapa? Begitu kan? D, kamu yang besar ngalah. Jengkel gitu yakin. Podo TKA-nya. Apa kira-kira maaf sudah nyampe enggak anak seusia TK itu punya mindset bahwa ngalah dhuwur wekasane? Tekan ngono ra kira-kira? Ngertinya iya. Itulah kenapa kakak mbarep cenderung maaf gampang minder karena sejak kecil disalahkan dan dikalahkan oleh adiknya. Ya. Kakak adik bertengkar selalu yang disalahkan kakaknya. Dek, kamu udah gede kok ngalah. Padahal pada cilik loh. Ya kan? Mestinya tidak begitu. Mohon maaf. Kadang-kadang anak itu menjadi dewasa sebelum waktunya. Kancane dolan, dia disuruh ngomong adine, Pak. Ya Allah, berat banget ini. Kancane dolan kabeh kon ngomong adine, kon gandeng adine. Dolalah ono layangan pedhot ya. Tak oyak adekku tak tinggal gitu. Orang ngoyak pengen ngoyak layangan, akhirnya dia diseret go mlayu gitu. Dia dewasa sebelum waktunya. Iya, kita paksa anak-anak kita itu dewasa sebelum waktunya, diajari tanggung jawab melebihi usianya. Kasihan bisa TK kon ngalah padahal iya. Makanya kadang-kadang kamu nggak ngalah, ini kakakmu kan, ini adikmu, kamu bikin adikmu terus begitu. Akhirnya kakaknya batin, kusir, rana mama tak sikat gue. Iya, kakaknya akhirnya jengkel sama adiknya karena dia dipaksa mikir sebelum waktunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini pengantar. Saya belum mulai materi ya. Seberapa? Udah 1 jam. Ini baru pengantar. Ya, saya belum masuk materinya. Ini hanya menjelaskan judulnya kan yang harus dipahami. Belum materi Bapak ya. Ya kan gitu. Nah, ini naik kapan ya? Bapak Ibu, oke, saya ringkas saja ya. Kapan-kapan boleh dilanjutkan ya, kalau ada kesempatan bersama. Karena situasinya seperti itu, maka lanjut Mas. Kita harus memperhatikan qawaidut tarbiyah, prinsip-prinsip pendidikan. Qawaidut tarbiyah fil Islam, prinsip-prinsip pendidikan di dalam Islam. Ya. Yang pertama Ibu sekalian, meskipun zamannya berbeda, meskipun anak kita belum dewasa, tetapi dia bisa dididik melalui keteladanan. Contoh, al-qudwah qabla dakwah, memberi contoh sebelum perintah. Maaf Ibu sekalian, ini nanti akan saya sambungkan dengan 5 hal tadi, tapi ini saya udah satu persatu. Al-qudwah qabla dakwah. Maka saya seneng kalau anak-anak tadi sekolah di TKRAMI, kemudian ibunya ikut ngaji, karena dalam rangka untuk memberikan teladan. Bapak Ibu mohon maaf,
Kenapa anak-anak TK, anak-anak RA itu doa ABCD, mau makan hafal, mau masuk kamar mandi hafal, begitu masuk SMP doanya hilang semua? Ya kan? Karena maaf, di rumah tidak ada contoh. Di sini diajarkan duha, libur 1 bulan tidak duha sama sekali karena di rumah tidak ada contoh. Mari makan doa bersama. Ini kita itu semakin aneh. Orang Jepang berdoa, orang Amerika berdoa. Sekarang kita itu mau makan bersama, foto. Iya kan? Di foto lalu dibikin status, gitu. Mari makan doa bersama. Mama mimpi doa ya, Mama Sariawan Ode. Karena orang apa kan? Akhirnya yang mimpin doa anaknya. Anaknya apa? Tapi lama-lama kalau kemudian tidak ada contoh, hilang semua. Hilang semua karena tidak ada keteladanan. Anaknya baca Al-Quran, tadarus, lalu kemudian ibunya nonton sinetron, nggak nyambung. Mestinya ditemani. Kalau perlu memberi contoh. Problemnya begini. Kalau kita nemani anak kita baca, kemudian ketemu gharib, susah bacanya, tanya mamanya, "Ma, ini bacanya gimana?" Mamanya luar biasa. Padahal nggak bisa baca, dia bingung. Ya Allah, piye iki cara niki? Coba lihat deh. Kok Arabnya beda dengan zaman dulu ya dia? Untuk menghindari kalau kita nggak bisa ya. Maka alhamdulillah kalau anak-anak sekolah ibunya belajar ngaji, insya Allah sama-sama bisa baca, bisa nyemak. Iya. Di sini diajari sholat jamaah, di rumah ayahnya nggak pernah beri contoh, susah. Mohon maaf, karena ini mumpung ketemu guru dan orang tua. Nggak bisa dengan masjid. Anaknya disuruh ke masjid, bapaknya masjid. Ya bapak capek adik. Anaknya jawab, aku ya capek oh Pak. Bapaknya emosi, wis genah kowe. Anaknya jawab, aku ya genah to Pak. Pak, nopo padha ra genah itu santai ra wis Pak. Maaf, bukan perintah tapi contoh. Anak diajak ke masjid, diberi contoh. Kenapa harus contoh? Karena anak siapapun, hidup di zaman apapun, ukurannya seberapapun, dia butuh contoh. Sebab anak adalah imitator kelas kakap. Saya ulangi, anak adalah tukang niru kelas kakap. Pentingnya guru TK kelas 1, 2, 3 itu di situ. Karena apa yang diajarkan gurunya itu yang akan dia tiru. A, B, ibunya di rumah ngajari begitu, tapi anaknya kalau membaca A, B, setelah dicek ternyata di sekolah begitu caranya. Disuruh A, tidak bisa. A, panjang begitu. Karena anak itu tukang niru. Maaf, anak itu hanya bisa mengucap yang dia dengar, yang bisa melakukan yang dia lihat. Ini pentingnya kita orang tua memahami ini. Itulah kenapa saya, Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu lalu ada tugas sebelum pandemi ya, ada tugas dari kampus untuk kursus singkat di Beijing. Akhirnya ya sinau belajar moco-moco bahasa Mandarin. Sidik-sidik kan mudeng. Tapi begitu sampai sana kaget. Pas jalan-jalan di mall ketemu anak kecil-kecil, ya Allah, bahasa Mandarinnya lancar luar biasa. Saya stres, ya Allah. Kini wis dosen ra iso bocah cilik-cilik lancar bahasa Cinanya. Mungkin ibu-ibu mengatakan, yo cah Cina Pak. Enggak, bukan karena anak Cina, karena mereka rutin mendengar omongan itu, maka dia bisa mengucapkan itu. Kalau nggak percaya, mari buktikan. Bapaknya Jawa, ibunya Jawa, lahir di Jawa, tapi tidak bisa berbahasa Jawa. Kenapa? Karena di rumah anak-anak sudah tidak mendengar bahasa Jawa.
cek anak-anak SMP, SMA, pelajaran paling sulit bahasa Inggris apa bahasa Jawa? Jawa. Ya kan? Itu problem. Jadi jangan berharap anak bisa kromo inggil kalau di rumah nggak pernah dipakai, karena yang diucapkan itu yang didengar. Kalau nggak percaya, mari aja MI ngadakan yayasan, membuat penelitian, membuat uji coba. Mari kita culik anak-anak Eropa, Prancis, Jerman, Belanda, kemudian Belgia, satu lagi Italia, 5. Ambil lagi, culik lagi anak-anak Afrika, Somalia, Uganda, Afrika Selatan, Djibouti, kemudian Uganda, 10, culik lagi 5 Asia, Jepang, Korea, Filipina, Malaysia, tambah Indonesia, cah 15. Maaf, mari kita bawa ke dusun di daerah misalnya Boyolali atau Solo Tigo yang di kampungnya berbahasa Jawa semua. 1 bulan lagi mereka ngomongin Jawa kabeh. Ya. Hari ini anak-anak kita bapaknya Jawa, ibunya Jawa, lahir di Jawa, burung pernah keluar Jawa, tapi sudah nggak bisa bahasa Jawa karena nggak didengar, nggak pernah dengar. Sekali dengar keliru. Iya. Makanya maaf, jangan heran kalau ada anak neng sekolahan kok pinter misuh-misuh, ngomongin kasar-kasar, cek neng omah. Jangan nyalakan anaknya dulu. Cek teman-teman mainnya, karena anak itu mengucapkan yang dia dengar. Dia nggak bisa, meskipun anak Jawa nggak pernah dengar bahasa Jawa, raiso. Apalagi di kelas pelajaran bahasa Jawa tambah menyulitkan, disuruh ngapal ke aran-aran anak kewan. Iya, dulu anak saya dapat PR anak macan arane mana, angel banget diisi wae anak macan cilik, anak wedhus cilik, itu aja rampung. Iya. Ya kan begitu kan. Targetnya apa? Kalau hanya itu, maka dia nggak bisa bahasa Jawa, nggak bisa. Karena apa? Karena ya begitu itu. Yang pernah nonton film Luken, film anak bangsawan hilang di tengah hutan. Anak bangsawan, anak raja itu maaf hanya bisa teriak-teriak karena hidupnya di hutan terus, tidak pernah ketemu orang ngomong, tidak bisa dia mengucapkan. Maka pentingnya teladan, pentingnya contoh begitu. Ya, di sekolah diajari macam-macam, mari diajari ngaji, mari kita contohin ngaji. Berangkat diajari sholat jamaah, apa kita ajak anak kita sholat jamaah, karena butuh contoh, butuh teladan. Ngoyak rok masjid, bapak kusik nang bal-balan ini rame, bapak ini dulu bal-balan, anaknya makan yang masjid, menggok pemain tangganya dulu bal-balan genten. Tekan masih topak 21 loh. Dia kok ngerti aku ya dulu apa? Raiso protes ya. Sebab contoh adalah perintah yang paling efektif. Ya, memberi contoh, keteladanan. Maaf ibu, sekali lagi mohon maaf. Anak-anak kita di sini diseragami pakai kerudung kan, dijilbabi begitu. Itu kalau kemudian maaf kita tidak mengimbanginya, abot itu. Misalnya ibunya biasa lepas kerudung di luar, anaknya tanya, loh mah, kok nggak pakai kerudung? Enak nggak pakai odik? Itu meskipun yang kini dipaksa nganggo kerudung sampai kelas 6, nanti keluar bisa tidak lagi. Karena dia tidak mendapatkan contoh. Iya, pentingnya memberikan keteladanan. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu saya sholat jamaah, imamnya agak sepuh, agak geroyok bacaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Gemeter-gemeter gitu. Begitu waladhdallin. Anak-anak itu luar biasa itu sekalian. Wah, itu nyenangi banget. Saya sampai batal sholatnya karena ketawa melihat anak-anak itu. Jadi penting teladan dari kita orang tua. Satu. Ya, oke, cepat kita rampung lah. Yang kedua, at-ta'lif qabla ta'rif. Membangun komunikasi, kedekatan, kemesraan, kelembutan kita sebagai orang tua dengan anak kita, dengan guru. Ya, saya alhamdulillah sekalian, sampai hari ini meskipun yang saya ajar itu mahasiswa,
kedekatan emosional dengan mahasiswa itu kita bangun, sehingga dengan anak-anak, dengan mahasiswa itu bisa akrab. Guru seharusnya begitu, orang tua juga mestinya begitu. Ya, penting. Kelihatannya sepele, maaf, ngeloni anak-anak, ya, itu kelihatannya kan perbuatan ringan. Wis gede ning kamare dewi-dewi, kan begitu toh? Maaf, ibu-ibu yang anaknya sudah di kamarnya masing-masing harus menyempatkan nyambangi kamarnya anak tiap malam. Dicek sudah tidur belum, maaf, dipeluk, dicium. Maaf, kalau ibu-ibu, bapak-bapak, maaf terutama ya, bapak kok tidak pernah mencium anaknya, nanti anaknya